Film diawali dengan memperlihatkan pengejaran yang sedang dilakukan oleh kapal pengawas pantai Amerika Serikat kepada sebuah kapal yang menerobos masuk ke wilayah perairan Amerika secara ilegal. La flotte Laval! Setelah berhasil memberhentikan kapal tersebut dan dilakukan pemeriksaan, ternyata di sana telah terjadi pembunuhan kepada seorang pengusaha bernama Hardin beserta keluarganya. Setelah diselidiki lebih lanjut, ternyata orang yang bernama Hardin ini adalah sahabat karibnya Presiden Amerika, yaitu Bernard. Dan dugaan sementara dari motif kejadian ini ialah karena keterlibatan Hardin atas transaksi obat-obatan terlarang bersama kartel Kelly yang berada di Kolombia. Setelah rapat dibubarkan, Pak Presiden pun nampak sedang berbicara secara empat mata bersama seseorang yang diketahui bernama James. Dan Pak Presiden ternyata cukup kecewa kepada pemerintah Kolombia yang sampai sekarang masih belum berhasil menumpas kartel narkoba yang ada di sana. Yang padahal Amerika telah membantu dengan senjata dan uang yang mereka miliki. Namun hasilnya, narkoba masih bisa masuk ke Amerika atas perdagangan yang dilakukan oleh kartel yang ada di Kolombia. Represent a clear and present danger to the Colombians' efforts against the cartels with and he's yours. wait for me. Beralih ke lain sisi, kita pun diperlihatkan dengan seorang pimpinan kartel Kelly yang bernama Ernesto. Dia pun dihampiri salah satu orang backingannya yang ada di pemerintahan yang bernama Cortez. Ternyata di sini terkuak sebuah fakta bahwa pembunuhan yang terjadi di kapal kepada Hardin beserta keluarganya ialah atas perbuatan dari Ernesto. Lalu di sini Cortez pun memperingati bahwa Ernesto tidak bisa berbuat seenaknya karena itu akan membahayakan mereka semua. Apalagi yang dihabisinya itu adalah Hardin, kerabat dekat dari Presiden Amerika Serikat. Business the way you have been, with your balls in. Sementara itu, kita pun diperlihatkan dengan seorang agen DEA yang bernama Jack Ryan. Tampak di sini dia terlihat memiliki keluarga yang sangat harmonis serta dia juga memiliki atasan yang sangat baik, yaitu Laksamana James. Namun di suatu pagi, Ryan mendapati kabar bahwa Laksamana James sedang mengidap penyakit kanker pankreas stadium akhir. Oleh karena itu, Laksamana James pun menugaskan Ryan untuk menggantikan posisinya selama dia menjalani pengobatan. Awalnya Ryan sempat menolak, namun setelah Laksamana James meyakinkannya dan mengatakan bahwa dia percaya kepadanya, Ryan pun menerima tugas tersebut. Dengan jabatan barunya, Ryan langsung meminta kepada Dewan Kongres untuk meningkatkan dana bagi Kolombia dalam menuntaskan kasus kartel narkoba tanpa harus mengirimi pasukan militer dari Amerika. Namun usulannya itu tidak disambut baik dan malah dianggap terlalu suci oleh deputi CIA yang bernama Richard. Karena usulannya itu dianggap berbeda jauh dari ketegasan negara dan penolakan ini langsung disampaikan di depan Dewan Keamanan Nasional yang bernama James Carter. Lalu Richard pun meminta salinan surat presiden yang berisikan surat izin untuk mengadakan pembalasan kepada kartel narkoba Kolombia. Setelah itu, tampak Richard telah berada di Panama untuk menemui seseorang yang bernama Clark. Maksud dan tujuannya menemui Clark ialah untuk memintanya membantu dalam misi pembalasan, karena diketahui Clark ini mampu bekerja dalam kondisi sulit dan berbahaya sekalipun. Namun di sini, Clark meminta pembayaran terlebih dahulu sebelum dia melakukan tugasnya dan Richard pun langsung menyanggupi permintaan tersebut. Di sisi lain, Ryan yang sedang melakukan penyelidikan mengenai kasus terbunuhnya Hardin, dia pun merangkul FBI dan DEA untuk membantu dalam menuntaskan kasus ini. Setelah melakukan kerjasama, akhirnya sedikit menemukan titik terang yang mana pembunuhan kepada Hardin ialah didasari atas motif pencucian uang para kartel Kolombia yang dikorupsinya sebesar $650 juta. Boats. These guys had plane tickets.
Mendengar hal itu, Presiden pun menjadi kaget dan tidak menyangka bahwa kerabat lama yang dikenalnya bisa melakukan hal tersebut. Dan di kesempatan itu, James Carter selaku penasehat Dewan Keamanan Nasional mengusulkan untuk melakukan operasi khusus kepada para mafia Kolombia. Namun di sini, Ryan menolak usulan dari Carter karena menurutnya tindakan itu tidak efisien untuk mengatasi kasus seperti ini. Setelah itu, Presiden langsung mengadakan konferensi pers terkait perkembangan kasus pembunuhan Hardin, yang mana di sini Presiden mengumumkan tindak kejahatan yang dilakukan oleh Hardin terkait pencucian uang para kartel narkoba Kolombia, dan keterangan itu membuat Ryan kaget karena tidak sesuai dengan kesepakatan di awal. I'm afraid I don't know what to say to that. I want to thank you, Dr. Ryan, for the information you've shared. Sementara di sisi lain, tanpa sepengetahuan Ryan, Richard pun telah mengutus Clark untuk merekrut beberapa sniper yang akan membantu dalam misi pembalasan. Stop. Touch that light color. Akhirnya di sini terpilih salah satu sniper handal yang bernama Cage yang mampu berkamuflase dengan sempurna tanpa terdeteksi. Setelah itu, Clark bersama seluruh pasukannya pun telah siap dan langsung terbang ke Kolombia untuk melancarkan operasinya. Setibanya di sana, para pasukan langsung menempatkan diri di posisi yang tepat untuk melakukan penyergapan secara serentak. Setelah mendapati instruksi dari Clark, para pasukan khusus pun langsung meledakkan sebuah helikopter yang berisikan banyak narkoboy milik kartel Kelly. Cook it. Sementara itu, di sisi lain para petinggi intelijen kembali mengadakan rapat mengenai apa saja yang telah Ryan temukan selama penyelidikan. Lalu di sini Ryan pun menyampaikan temuannya bahwa Hardin tidak melakukannya sendirian, melainkan ternyata dia memiliki atasan. Namun sampai sekarang tidak diketahui siapa yang menjadi atasan Hardin. Oleh karena itu, Presiden langsung meminta Ryan pergi ke Kolombia untuk melakukan penyelidikan. Setelah itu, Ryan langsung menemui Laksamana James untuk berkonsultasi. Mendengar hal itu, Laksamana James pun langsung tertawa karena baru saja 2 minggu menggantikan posisinya, dia sudah terkena jebakan politik. Lalu di sini, Laksamana James pun memintanya jika mengalami kendala saat berada di Kolombia, disarankan untuk menemui kenalannya yang bernama Clark. Karena menurut Laksamana James, Clark adalah orang yang sangat mengetahui berbagai seluk-beluk mengenai kartel yang ada di Kolombia. Padahal seperti yang kita ketahui, saat ini Clark sedang bekerja di pihaknya Richard. Sementara di sisi lain, Ernesto yang murka mengetahui jika pesawat yang mengangkut barangnya sudah diledakkan oleh seseorang yang tidak diketahui. Lantas, dia pun mengutus Cortez untuk mencari tahu siapa dalang di balik aksi tersebut. Kembali ke Ryan, terlihat dia telah berada di bandara Kolombia, dan dia pun sempat kaget karena disambut oleh agen DEA dengan pengawalan super ketat. Escobedo's intelligence officer. We don't have a name either. And these two are They're brothers. brothers. Setelah itu, dia pun langsung menemui Clark untuk menyampaikan pesan dari Laksamana James, sekaligus meminta bantuannya untuk mengungkap kasus yang sedang dia tangani saat ini. Dari hasil penyelidikan yang dilakukannya, Ryan pun langsung melaporkan hasilnya kepada Presiden bahwa kemungkinan besar terduga pelaku pembunuhan Hardin adalah Ernesto, seorang pimpinan kartel besar yang ada di sana. Hal ini didasarkan pada temuan jika Ernesto dan Hardin telah melakukan bisnis bersama baik itu ilegal maupun legal. Selain itu, informasi berikutnya yaitu uang Hardin yang berasal dari pencucian uang berhasil terdeteksi. Namun di sini pemerintah Kolombia menginginkan sebagian uang tersebut untuk mereka. Tapi Presiden merasa keberatan membagi uang tersebut kepada pemerintah Kolombia sehingga Presiden meminta Jacob sebagai direktur FBI untuk mengurusi hal tersebut. Sementara itu, pasukan khusus yang terus bergerak tanpa terdeteksi tidak sengaja menemukan pintu masuk pabrik untuk memproduksi narkoboy milik kartel Kelly. Lalu mereka pun langsung mengatur rencana untuk melakukan penyergapan, namun secara tiba-tiba salah satu dari pekerja lalu muncul dan baku tembak pun tidak terelakkan. Beruntung, pasukan khusus berhasil mendominasi pertempuran dan berhasil meledakkan markas narkoboy kartel Kelly.
Mengetahui ladang bisnisnya kembali mendapati serangan dan hancur lebur berkepingan, Ernesto pun menjadi sangat murka. Di sisi lain, Jacob pun terlihat akan pergi ke luar negeri dan meminta sekretarisnya yang bernama Moira untuk meliburkan diri terlebih dahulu selama dirinya pergi. Tentu, hal itu membuat Moira gembira dan langsung menelpon laki-laki kenalannya yang ternyata itu adalah Cortez. Lantas Moira dan Cortez pun membuat janji untuk bertemu di Venezuela. Cortez yang mengetahui jika rombongan para intel dan penyelidik dari Amerika yang akan pergi ke Kolombia, lantas dia pun langsung menyusun rencana untuk menghabisi rombongan tersebut. Singkat cerita, terlihat para rombongan telah tiba di Kolombia dan langsung menuju lokasi penyelidikan dengan pengawalan oleh beberapa polisi yang ada di sana. They put water in your room, but I wouldn't trust it. I'd stick with the bottles. Namun tiba-tiba di tengah perjalanan, rombongan itu dibajak oleh anak buah Cortez yang menyamar sebagai polisi. Lalu para rombongan pun langsung diarahkan ke suatu tempat hingga baku tembak pun tidak terelakkan. Dalam aksi baku tembak itu, naasnya intel dan penyelidik mereka semua pun tewas dan hanya menyisakan Ryan seorang diri yang berhasil selamat. Namun di sisi lain, Cortez dan Moira pun tampak telah bertemu dan langsung mendapati sambutan hangat dari Moira, namun tanpa disangka, di lain sisi, terlihat Ryan telah kembali ke Amerika untuk menghadiri pemakaman teman-temannya yang tewas akibat insiden baku tembak di tempo hari. Namun di sini, istrinya pun mengabari jika Moira telah tewas dibunuh oleh seseorang yang tidak diketahui. Namun di tempo hari, Moira sempat mengatakan kepada istrinya Ryan bahwa dia memiliki kenalan seorang pria Amerika Latin. Mengantongi keterangan dari sang istri, Ryan pun langsung mendatangkan seorang ahli wajah untuk mengetahui siapa pria Latin tersebut. Karena menurutnya kematian Moira pasti masih ada hubungannya dengan pria Latin itu. Setelah dicek dari beberapa sketsa wajah yang dilampirkan oleh sang ahli, ternyata masih belum ada yang cocok dan sesuai kriteria. Namun tanpa disangka, Ryan pun kembali mendapati petunjuk baru dari rekaman suara percakapan antara Moira dan kenalannya itu, yang mana setelah dicocokkan ternyata suara itu sangat identik dengan suaranya Cortez. Dan di sini juga terkuak sebuah data bahwa Cortez dulunya adalah seorang intel Kuba yang telah lama menghilang. Sementara itu, di lain sisi terlihat sebuah pesawat tempur Amerika yang sedang terbang menuju markas pertemuan para kartel narkoboy yang dipimpin oleh Ernesto. Setelah mendekati sasaran, pesawat itu pun langsung melepaskan sebuah rudal dan meluluh lantahkan semua orang-orang yang ada di sana. Namun ternyata target utama mereka yaitu Ernesto masih belum sampai ke lokasi kejadian, dan alhasil Ernesto pun berhasil selamat dari ledakan. Kejadian itu membuat orang-orang kebingungan dan menyangka jika ledakan itu berasal dari sebuah bom yang telah terpasang di salah satu mobil yang ada di sana, serta tidak sedikit pun yang menyangka jika ledakan itu berasal dari serangan pesawat tempur Amerika. Cartel subject. Setelah itu, Cortez pun langsung meneliti mengenai insiden tersebut. Dan dari hasil penyelidikan, diketahui bahwa ledakan itu disebabkan oleh bahan peledak yang hanya Amerika lah yang bisa menciptakannya. Serta harga dari bahan peledak itu yang terlampau sangat mahal untuk dibeli oleh orang biasa kecuali pihak militer dan pemerintah lah yang sanggup membeli untuk tujuan tertentu. Tak hanya Cortez, ternyata Ryan juga menyelidiki mengenai insiden ledakan tersebut, yang ternyata hasil dari penyelidikannya menunjukkan bahwa adanya keterlibatan militer Amerika dalam insiden itu. Mengetahui jika adanya indikasi keterlibatan Amerika dalam insiden ini, Cortez pun langsung mengatur rencana kerjasama dengan Carter untuk menghabisi Ernesto demi untuk menguasai kartel Kelly yang mengendalikan perdagangan narkoboy lebih dari 80% di seluruh dunia. Dan sebaliknya, dia akan membantu Carter dalam merancang ulang struktur perdagangan narkoboy yang ada di Kolombia agar dia dan Carter bisa mendapati cuan yang sangat banyak. Lalu dari sini, kesepakatan pun dimulai dengan mengetahui di mana posisi pasukan khusus saat ini berada, lalu menghabisinya. Namun tanpa disangka, pembicaraan mereka telah disadap dan terekam sangat jelas.
Sementara itu, para pasukan khusus yang telah melakukan misi selama berhari-hari tanpa terdeteksi akhirnya menemukan pabrik pembuatan narkoboy berikutnya yang dijaga oleh 150 orang dengan berbekal persenjataan. Kembali ke Ryan, dia pun terlihat sedang membobol sistem milik Richard dan mendapati bukti bahwa Richard telah melakukan operasi ilegal di Kolombia. Lalu, Ryan pun menemui Laksamana James untuk mengadu kepadanya atas semua temuannya itu, yang salah satunya ialah mengenai rekaman percakapan antara Carter dan Cortez yang akan bekerja sama dalam transaksi narkoboy ke Amerika dan berbagai keterlibatan militer Amerika yang tanpa pengetahuannya. Setelah mengantongi bukti pelanggaran yang dilakukan oleh Richard bersama komplotannya, Ryan pun langsung mendatangi dan menegurnya. Namun di sini, Richard membela diri dengan mengatakan jika dia tidak bekerja sendiri dan bahkan sekarang dia telah memiliki kartu bebas penjara. Yang itu artinya jika Ryan masih nekat ingin melaporkannya kepada Dewan Kongres, maka dia tidak takut sedikit pun. Dan di sini Ryan langsung menyadari jika yang dia hadapi akan semakin rumit, karena yang bisa mengeluarkan kartu bebas penjara hanyalah presiden, dan itu artinya presiden juga terlibat atas misi ilegal ini. Di dalam kondisi yang carut-marut ini, tanpa disangka Ryan malah menerima kabar duka bahwa Laksamana James telah tiada. Di lapangan, kini Cortez telah bergerak membawa tentara bayarannya untuk meringkus pasukan khusus. Sementara Clark mencoba menghubungi kapten timnya, namun tiba-tiba saluran terputus sehingga mau tidak mau mereka pun mencoba melawan pasukan Cortez yang berjumlah ratusan itu dengan sebisanya. Alhasil, karena kalah jumlah, mereka pun berhasil diringkus oleh tentara bayaran Cortez dan yang berhasil selamat hanyalah Cates seorang diri. Pada saat yang bersamaan, Ryan mendapati laporan dari sekretarisnya bahwa mereka kembali menangkap suara permintaan bantuan dari pasukan khusus yang ada di Kolombia. Berdasarkan laporan tersebut, dia pun bertekad untuk mengungkap kasus ini walaupun nyawa dan juga karirnya jadi taruhan. Tapi sayang, Clark sama sekali tidak mengetahui jika dia dan Ryan telah diadu domba oleh Richard dan Carter demi kepentingan mereka. Setelah termakan provokasi dari Richard dan Carter, Clark pun langsung bergegas menuju bandara dan menangkap Ryan untuk dihabisi. Alright. Behind the wheel. Clark. Hey, jeez. Get in the van. Setelah dibawa ke suatu tempat, ternyata Clark telah mengetahui fakta yang sebenarnya jika dia dan Ryan hanya dimanfaatkan oleh Richard. Lantas mereka berdua pun lalu bekerja sama untuk menjebak Richard dengan mengatakan bahwa dia telah berhasil menghabisi Ryan. You said get rid of Ritter. Ryan's dead. Setelah itu, mereka pun lalu menggunakan sebuah helikopter untuk menelusuri hutan mencari pasukan khusus yang sempat diserang oleh anak buahnya Cortez. Namun tanpa disangka, mereka berhasil bertemu Case yang sempat berhasil selamat di serangan tempo hari. Dan dia pun langsung memberitahu jika teman-temannya yang berhasil selamat telah tertangkap, sementara yang tewas telah dia kuburkan satu persatu. Berdasarkan informasi tersebut, Ryan pun memberanikan dirinya untuk menemui Ernesto hanya seorang diri. Dengan bermodalkan bukti pengkhianatan yang telah dilakukan Cortez, dia pun berhasil meyakinkan Ernesto sehingga sebagai balasannya, Ernesto pun bersedia melepaskan para pasukan khusus yang telah ditahan. Namun sebelum itu, mereka pun mengadakan pertemuan dengan Cortez dan berniat ingin menjebaknya. Namun baru saja Ernesto mulai mengintimidasi Cortez, lalu tiba-tiba beruntung, Ryan berhasil selamat dan berhasil bertemu Clark. Namun di sini kondisi mereka semakin terpojok lantaran Cortez yang berhasil memprovokasi anak buah Ernesto dengan mengatakan yang membunuh bos mereka ialah pasukan dari tentara Amerika. Alhasil, Clark pun langsung menghubungi helikopter untuk segera meminta jemputan sembari dia membebaskan para pasukan yang ditahan. Setelah beberapa saat mencoba mengecoh Cortez, akhirnya perkelahian jarak dekat pun tidak terelakkan dan beruntung Cortez berhasil dihabisi oleh Ryan. Dan pada akhirnya mereka berhasil lolos dan keluar dari sana dengan selamat.
Setelah peristiwa itu, Richard pun dibuat kaget dengan kemunculan Ryan yang ternyata masih hidup. Bahkan Ryan dengan sengaja langsung menemui presiden dengan mengatakan kalau segala bukti sudah berada di tangannya. Lantas presiden pun panik dan mencoba menyuap Ryan dengan uang jutaan dolar agar tetap tutup mulut dan tidak melaporkan kepada Dewan Kongres. Namun Ryan yang berprinsip kuat serta pro keadilan pun keluar dengan begitu saja dari ruangan presiden tanpa menghiraukan tawaran tersebut. To give before this committee is the truth,